Halo, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak MTK semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya nak ya? Nah, walaupun kita belajar daring, Miss harap kalian semua juga menjaga kesehatan ya, dimana kasus COVID ini sekarang sudah meningkat kembali ya nak ya. Jadi tetap waspada, jangan tetap menjaga kebersihan lah ya, jangan keluar kalau nggak penting-penting banget ya. Oke. Hari ini MTK akan mengajarkan kalian bahasa Indonesia ya nak ya. Nah, pada pertemuan kali ini di bahasa Indonesia kita masih di bab baru ya, bab 7 ya nak ya. Nah, ini bagian C, yaitu menyajikan konsep-konsep pada teks non fiksi ke dalam tulisan ya. Kita masih di bab 7 di mana MTK akan mengajarkan KD 3.7 menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non fiksi ya. Setelah sebelumnya Miss Deka mengajar kalian tentang menguraikan konsep yang saling berkaitan pada paragraf dan menguraikan konsep-konsep pada teks non-fiksi lebih dari satu paragraf ya. Apa saja sih kalau kita boleh ulas sedikit ya nak ya, apa saja sih yang termasuk konsep-konsep itu gimana gitu ya, konsep-konsep dalam teks non-fiksi ini apa saja yang perlu diperhatikan gitu ya. Ya itu tadi harus membaca dengan seksama, kemudian menandai atau mencatat informasi penting terdapat dalam teks ya. Nah, baru setelah itu akan ditemukanlah konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi tersebut ya. Terus kalau yang lebih dari satu paragraf itu juga sama ya, kalian harus tandai, harus baca, harus ditandain ya. Tentukan atau temukan ya kalimat utamanya, kemudian baru akan terdapatlah konsepnya ya. Nah, sekarang silakan buka buku halaman 105 karena Miss Deka akan menjelaskan, menyajikan ya konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan ya. Nah, jadi silakan ya kalian buka bukunya halaman 105 bagian C. Sudah nak? Kalau sudah ya, kamu tentu sudah belajar ya menggali informasi dari teks non-fiksi ya, yang minggu lalu sudah menjelaskan, yang terdiri dari satu paragraf ataupun lebih daripada satu paragraf. Nah, sekarang kamu akan belajar untuk menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasamu sendiri. Tapi sebelumnya kamu pernah membaca paragraf yang berisi konsep-konsep sebagai berikut. Jadi yang kemarin yang pernah minggu lalu ya, ada menjelaskan itu ada yang sudah terkonsep ya nak tentang teks egrang. Masih ingat teks egrang? Iya, permainan egrang ya nak ya. Permainan egrang itu ada di halaman 99 ya, permainan egrang. Itu ada 5 konsep yang sudah kita tentukan. Yang pertama ada egrang sebagai permainan tradisional. Yang kedua bahan pembuat egrang. 3 cara pembuatan egrang. 4 cara bermain egrang dalam perlombaan. 5 juara perlombaan egrang. Nah, 5 konsep tersebut. Setelah mengetahui konsep-konsep tersebut, langkah yang perlu dilakukan untuk menyajikan konsep ke dalam tulisan adalah menyusun konsep tersebut ke dalam kalimat-kalimat dalam bahasamu sendiri. Perhatikan tulisan berikut. Ini contoh ya nak ya, sebenarnya sama aja nak ya. Kalau yang penjelasan sebelumnya adalah sudah ada teksnya, kalian tinggal konsepin seperti yang 5 tadi dikonsepin. Nah, sekarang udah ada konsepnya, kalian buatlah pakai bahasamu sendiri ya. Tinggal dibuat teksnya gitu, buat paragrafnya ya. Buat satu paragraf dulu ya. Kita coba dengan 5 konsep tersebut ya. Perhatikan contoh halaman 105. Salah satu permainan tradisional yaitu egrang. Sesuai nggak? Egrang sebagai permainan tradisional. Nah, sesuai kan? Salah satu permainan tradisional yaitu egrang. Bambu merupakan bahan utama pembuat egrang. Sesuai dengan konsep nomor 2 ya. Bahan pembuat egrang yaitu bambu. Di sini kita tinggal tambahin aja bambu ya. Egrang berbentuk sepasang bambu panjang dengan tinggi yang bervariasi dan diberi pijakan. Egrang biasanya dipermainkan dalam perlombaan. Nah, yang tadi tuh kalimat ketiga berarti ya, egrang berbentuk sepasang bambu panjang dengan tinggi yang bervariasi dan diberi pijakan. Itu adalah cara pembuatan egrang. Cara bermain egrang dalam perlombaan, gimana caranya? Egrang biasa dimainkan dalam perlombaan. Dalam lomba egrang, peserta harus berjalan dengan jarak yang ditentukan menggunakan egrang. Nah, itu dia ya. Kemudian yang terakhir, juara perlombaan egrang. Peserta pertama yang tiba di garis finish menjadi juara permainan egrang dalam permainan. Nah,
itu ya nak ya, salah satu contoh mengembangkan dari konsep yang sudah ada. Konsepnya udah ada 5 nih, kalian buat buat paragraf nih, buat kalimatnya dari masing-masing konsep tersebut. Itu gampang banget, tinggal dikembangin aja. Tinggal kalian cari apa nih, bahan pembuatnya apa, cari riset dulu, cari dulu bahan pembuat egrang tuh apa, gimana nih cara membuat egrang, kalian cari dulu ya, cari dulu kalian apa cara membuatnya itu gimana, baru kalian buat dalam kalimat gitu ya. Oke, gampang kan nak? Gampang. Nah sekarang nih ada teks juga ya, ada teks yang kalian coba cari konsep-konsep dari teks non fiksi dari teks berikut ya. Nah di sini ada teks boneka beruang judul teksnya ya. Nah coba kalian cari konsep-konsep dari teks non fiksi tersebut ya. Nah di sini ada bacaannya. Oke, kalian bisa perhatikan di sini ada teks boneka beruang ya, dimana kita langsung cari aja konsep dari paragraf yang pertama ya nak ya, dimana di sana dijelaskan tentang boneka beruang atau teddy bear ya. Kalian bisa baca sampai selesai, itu intinya adalah tentang boneka beruang atau teddy bear. Nah di paragraf kedua ini adalah sejarahnya nak, sejarah dari boneka teddy bear. Dari ini ya, dari paragraf kedua tadi itu sampai sini, sampai nanti ada di paragraf selanjutnya itu juga ada, itu tentang sejarah ya, boneka teddy bear atau boneka beruang gitu ya. Itu sejarahnya. Ini sejarahnya dijelaskan sekali di sini ya, jadi nggak perlu banyak-banyak ya. Kalian buat konsepnya, kalau sudah mewakili ya sudah gitu ya nak ya. Kalian harus baca dulu, cermati mana saja ya yang termasuk konsep-konsep dari paragraf tersebut ya. Kemudian di paragraf terakhir ya, itu terdapat konsep yang menggambarkan ketenaran ya dari boneka beruang atau teddy bear tersebut ya. Ini jelas sekali di paragraf terakhir, ada dibuat sampai saking tenarnya dibuat museum lagi. Nah gitu ya, jadi kalian baca dulu untuk melihat menyimpulkan ya, atau membuat konsep dari paragraf tersebut ya. Nah atau setelah kalian buat nih konsepnya, nanti kalian bisa kembangkan menjadi paragraf pakai bahasamu sendiri ya. Ini hanya pembahasan contoh saja nak ya. Oke, paham ya nak ya? Nah ini sudah disimpulkan juga di sini. Jadi kalian nanti tinggal cocokin aja, betul nggak apa yang Wistika bilang, atau kalau mau nambahin boleh banget. Ini hanya contoh ya, contoh dari mencari konsep-konsep dari paragraf tentang boneka beruang atau teddy bear ya. Oke, selanjutnya ini ada kuis-kuis, nanti silakan dikerjakan atau lihat petunjuk yang ada Miss share ya, tugas-tugas apa aja yang harus dikerjakan ya. Lihat di yang Miss share di jadwal itu ya nak, jadwal pembelajaran per minggu itu ya. Silakan dilihat tugasnya apa saja lalu dikerjakan ya. Oke, kalau sudah paham, Miss akhiri sampai sini ya. Terima kasih sudah mendengarkan video dari Miss Deka, menyimak ya. Semoga apa yang disampaikan ini menambah manfaat dan pengetahuan buat kalian semuanya. Oke, terima kasih sudah menonton video dari Miss Deka. Sampai jumpa, bye bye.